Dia bilang nanti alasannya selama kalian menonton dan melariskan tontonan F1 sama halnya Anda mendukung pembalakan hutan. Nah, kata Hasan Nasbi kan nanti kan Pak Hasan Nasbi gitu kan. Kalian nih sosok kelapa sawit, kalian masih makan gorengan, masih ngopi, kayak gitu-gitu kan. Nanti sekarang statementnya gitu. Ya kalau kalian masih nonton F1, no kelapa sawit. Bagaimana Bang Pandi, ada komentarnya apa kita next topik ini? Buat yang masih berlibur, saya yakin kalian sekarang masih di Bali, mungkin masih ada di mana-mana segala macam, masih liburan belum pulang. Ya paling sebentar lagi sudah kembali lagi ke realita, ya kan. Bahwa kalian harus bayar pajak lagi, harus nyetor, harus ngurusin bisnisnya Pak Luhut lagi, nggak bercanda. Tapi yang jelas adalah buat kalian selamat kembali lagi ke ibu kota Jakarta, di mana Jakarta ini adalah kota terpenuh di Indonesia. Di dunia bahkan ya. Enggak di dunia enggak. Kalau di dunia enggak, tapi Asia. Di kayaknya Asia deh. Kalau gue lupa deh. Pokoknya Jakarta itu terpadat nomor berapa gitu. Untuk Asia apa ASEAN doang atau apa? Gue lupa, tapi Jakarta tuh terlalu padat karena banyak banget pendatang-pendatang di sini. Kayak gue pendatang, ya kan? Gue kan dari Kalimantan. Lu asli di sini ya? Tangerang gue. Oh lu Tangerang. Pendatang juga kan? Iya, bisa bilang pendatang juga lah. Iya kan? Pendekat lah. Walaupun dekat, lu dari mana? Bekasi. Pendatang juga. Bekasi Jawa Barat. Nyokap gue Cilandak, tapi gue dari Bekasi. Oh, lu lahir asli di Bekasi? Bekasi. Di rumah sakit? Rumah sakit. Udah kan rumah sakit itu bangkrut. Oh, iya. Tapi apa namanya dulu? Ingat gak lu? Enggak. Bangke gimana sih? Kalau lu tahu bangkrut ya berarti lu tahu rumah sakitnya. Itu rumah sakit udah gak ada ya namanya. Oh gitu. Lu tapi Tangerang. Tangerang gua. Lahir Tangerang, rumah sakitnya tahu? Rumah sakitnya dulu Honoris namanya. Honoris. Oke. Masih ada tapi kan? Ada Noris masih. Baru mau ngomong gua. Punya Lando Norris. Itu Honoris lagi. Honor dan Lando Norris. Gila. Dari lahir aja dia udah Lando Norris nih. Padi lu asli mana, Van? Bandung, gua born and raised Bandung. Oh, makanya lu yang si kakaknya Bigmo maki-maki orang Sunda lu marah banget tuh ya. Gua lihat tuh. Resbop anjing gitu. Iya, sekarang udah di penjara tapi udah di penjara. Iya, dan ini apa? Lu pindah ke Jakarta kapan berarti? Gua 2 tahun, baru 2 tahun setengah lah di Jakarta. Berarti lu SMP lu kuliah? Kuliah di Bandung gua. Di mana? Unpad. Parayangan. Oke, temen gue Ge Pamungkas. Oh iya, iya. Parayangan. Sama Tulus juga, Tulus. Emang iya ya? Hotman juga Pak Hotman. Emang iya? Ih, banyak, Bro. Oh, orang-orang berkualitas semua ya? Gua enggak sih kayak. Berkualitas juga untuk food battle. Oh iya, sama kemarin Dustin Tiffany. Siapa-siapa lagi ada food battle. Enggak, tapi lu baru 2 tahun pindah ke sini berarti ya? Baru 2,5 tahun. Karena pengen jadi konten kreator gitu, Van, berarti, Van? Enggak, gua kerja kantorannya di Jakarta. Kerja kantorannya di Jakarta. Betul. Oh. Tapi gue gak nyaman sih di gue. Gue mendingan di Bandung sebenarnya. Apa pendapat lu tentang Ridwan Kamil dan Aura Kasih? Orang Bandung lu. Tahu lagi. Orang Bandung. Ini ada urusannya sama launching Red Bull enggak kan? Tipis aja namanya lagi liburan. Tapi lu ada statement ya sebelum Oh iya, gue ada statement. Iya, statement dulu deh sebelum nanti kita ngomongin jadi Indonesia. Gini, temen gue ngalamin ini juga berapa saat yang lalu. Ternyata gue ngalamin juga. Iya. Jadi temen gue ada YouTuber lah namanya Dera, dan dia itu sering dapat clipper sinting. Iya. Jadi clipper sinting adalah clipper di TikTok yang clip statement tanpa full. Oke. Dan gue kena. Iya. Soal gue ngomongin hello. Ya. Terutama terus fangirlnya Lando Norris. Iya. Nah, ada Bang dari podcast ini, ada gua di podcast gua temen gua, ada podcast gua ngomongin hello gitu. Sama waktu itu Mike Denaldi gitu ya. Ya. Sempat ada yang ngomongin. Terus di klipnya sepotong nggak tanpa lengkap penjelasannya. Apa sih lu ngomong kemana sih? Jadi gue bilangin soal hello. Oke. Orang-orang berpendapat kalau hello itu tuh misalkan kayak sesakral itu memang bagus buat safety. Gue bilang nih. Oke. Tapi mereka tuh kebanyakan yang klip di TikTok tuh ngomongnya kayak yang kejadian Verstappen Lewis yang 2021. Ya. Terus yang Leclerc Spa 2018. Ya. Maksud menurut gua di statement gua nih,
Tapi pasti di-cut juga sama kontol-kontol ini, yakin gue. Anjir. Lucu banget. Statement gue, menurut gue bagus, memang bagus. Tapi kan Antoine Houbé tahun 2019 Tetap lewat. tetap bisa terjadi juga gitu loh, maksud gue. Jadi gue nggak bilang kalau misalkan dengan Hello lu invisible gitu, lu nggak akan mati kalau ngapa-ngapain, nggak juga. Ya. Dan waktu Antoine Houbé 2019 tuh udah ada Hello. Oh iya udah ada Hello ya. Udah ada Anton Hello Hubert di Spa kan. Anton Hubert. Iya. Terus Luciano Burti Spa 2001 dia nancep ke dalam. Terus Heikki Kovalainen Spanyol 2008 dia nancep ke dalam tapi Iya nggak parah juga gitu loh, ngerti nggak? Iya benar. Makanya kan yang mereka debatin apa berarti? Yang mereka debatin intinya gue so tau aja. Entah si babi-babi ini. Terus si Clipper itu emang motongnya pas gue statementnya nggak full gitu loh. Iya emang banyak banget yang clippers yang dipotong dari kita tuh nggak full gitu ya. Jadi kayaknya tuh underestimate. Padahal kita kalau ditonton full podcastnya bagus. Itu yang gue bilang ya kan. Itu yang gue bilang makanya. Pede banget ya. Gue nggak tahu. Mungkin Iya. ada podcast lain yang nge-clip terus mungkin nggak suka juga sama podcast ini, entahlah. I don't know. Karena kebanyakan kayak gitu juga sekarang. Ada juga yang lagi viral juga yang lu bilang soal mobil orange tuh yang Oh iya. McLaren. Kan dia ya. bilang Nah, coba nggak lihat kuat tuh. nih apa nonton podcast Kemal soalnya masa nggak suka sama McLaren warna orange padahal kan aslinya memang papaya warna orange. Coba kasih jelasin. Iya. Oke, jadi McLaren emang aslinya orange. Benar. Nggak ada yang bilang McLaren merah, nggak ada ya di podcast ini. Nggak ada yang bilang abu-abu. Kalau lu nonton fullnya ngerti kenapa kita Iya. bilang abu-abu, emang aneh aja Gue orang-orang. kan cuma bilang gue preferably warna silver. Iya benar. Karena Keren. silver kan lama dari 97 sampai 2014. Dari Mika Hakkinen kan Sorry, itu. sampai 2017. Iya. 16. Enggak, 2016 ya, sampai 2016. Oke. Mika Hakkinen, Iya, Mika Coulthard, Hakkinen. Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, terus Lewis, ada Hamilton. Jenson Button, Lewis. Iya. Terus kayak orang bilang nggak bisa orange tuh warnanya ini. Itu kan statementnya dari Zac Brown. Kalau lu nyepong Zac Brown ya silahkan gitu maksudnya. Tapi memang dulu McLaren itu stop warna orange sewaktu Marlboro masuk. Ya. Makanya Iya. McLaren tuh MP4 Marlboro Project. Kasih tahu Pak. MP4 MP4 1, 2, Orang- 3, 4, 14 sampai MP4 berapa itu kan Marlboro Project 4 sebenarnya. Iya benar, MP4 ya. Cuman ganti sponsor jadi West tahun 97. Karena 96 tuh masih Marlboro waktu Coulthard pindah dari Williams tuh masih Marlboro kan sebenarnya terakhir. Masih 96. Masih 96. 96 ya. Terus ya warna originalnya hilang ngikutin sponsor. Tapi Ron Dennis yang minta kalau dia harus silver. Iya benar. Karena mungkin ada hubungan sama Mercedes, I don't know lah. Iya, Iya, memang kan benar dulu deh. kan Mercedes McLaren kan namanya. Iya. Emang berdua gabung. Si Nordberg juga dulu di McLaren kan yang orang Mercedes. Tau gak yang agak gemuk, yang orang Jerman yang selalu ada di pedoknya Mercedes. Enggak gua. Kayaknya Nah, Iya. orang-orang tuh koneknya Pandit tuh bilang McLaren tuh aslinya Silver. Ya, kan menurut dia kan ya. Kita tuh waktu itu pembahasannya adalah di eranya Mika Hakkinen, Kimi Iya. Raikkonen itu kita suka banget sama warna itu. Iya. Itu tuh elegan dan menurut kita warna orange tuh kurang yang sekarang nih ya. Yang Iya. sekarang tuh lagi kurang banget warna McLaren orange tuh kurang. Karena kita hidup di timeline itu kan. Mika Hakkinen sampai Lewis Hamilton, Jordan itu kan ada di situ tuh di timeline ini. Makanya begitu kita lihat warna itu bahkan kita tuh ada di timeline di mana Michael Schumacher logo Marlboro-nya tuh keren banget tuh. Iya, Yes. kayak- Iya yang di Kayak gitu. bajunya dia, yang di mobilnya dia gitu. Itu tuh keren banget gitu. Sampai akhirnya sponsor rokok udah nggak boleh lagi ya. Iya. Tapi kita hidup ada di era itu gitu. Makanya begitu kita ada komparasi antara warna silver dan warna orange, kita merasa bahwa warna silver tuh elegan banget. Plus itu kolaborasi dengan Mercedes. Dulu kan Mercedes nggak sendiri. Mercedes McLaren MP4 itu bener. Di fanbase F1 Indonesia yang baru ini semenjak DTS Ya. ternyata nggak boleh punya opini. Gue nggak boleh nggak suka sama siapa. Nggak, bodo Nggak amat. boleh. Mereka Jadi gue boleh, tuh harus ngikutin mereka mau siapa gitu. Itu aneh loh. Tapi mereka menurut gua. boleh. Mereka boleh tapi nggak gitu Bang menurut gua. Nah, sama aja menurut gua juga dong. Iya. Ini soal algoritma di tahun 2026, algoritma sosial media. Dia bilang faktanya adalah algoritma 2026 ketika konten kreator bikin konten yang aman dalam tanda kutip tidak memilih site aman gitu, hilang dari algoritma. Jadi lu nggak bisa tuh sekarang kita kayak pilih Lando oke sih, Piastri juga oke, nggak bisa. Harus kontennya tuh harus Lando tai, Piastri oke, harus begitu, harus ada choose side kayak gitu. Nanti di 2026 semua algoritma bakal begitu katanya. Nanti gua share dan nanti gua kasih ininya ke Ken nih biar ditampilin. Jadi memang pilihnya kayak gitu, pilihannya. Ya kalau lu ngefans banget sama Lando, bikin sendiri konten lu bagus-bagusin Lando gitu. Iya, nggak ada yang nonton.
Nggak tahu ya. Nggak tahu. Gue nggak tahu soal itu. Cuman ya bikin aja gitu. Kalau lu nggak senang banget sama gue, bikin Iya. konten bagusin Lando, tapi up gitu sampai ke up gitu. Iya makanya. Jadi gitu ya buat teman-teman yang lagi nonton, sekali lagi terserah kalian mau nonton kita atau enggak. Kita di sini bebas beropini. Kita nggak bisa nyenengin semua orang tadi ya. Jadi ya udahlah. Mohon maaf kalau misalkan kalian tidak sedang nonton ini, ya nonton konten yang aman-aman aja. Masih banyak kok konten yang aman-aman aja. Masih banyak. Kalau kita mah alhamdulillah sampai sekarang ada aja penikmatnya. Ya penikmatnya dengan ngomongan kita yang sampah-sampah dan menurut kalian soto ini. Nah tapi berhubungan sama kelapa sawit. Ya tadi kan gue tadi mention soal pemerintah kan di awal-awal kan. Ternyata ada hubungannya sama kita Indonesia siap jadi supplier bensin di F1. Nah, Jujur gue baru denger itu. lu baru dengar ya? Baru Gue denger. bacain aja ya nanti Ya, biar boleh, ditampilin sama Ken. Ini punya GPRI.F1 siapa namanya? Oh, si Rafif. Maaf Fif, gue lupa terus Fif nama lu Fif anjing. Lu sih di Surabaya makanya datang sini. Rafif itu ya? Rafif Banisan dia. Oh iya, gue tau deh, gue udah baca. Datang waktu itu datang ke sini, datang. Enggak itu post itu maksud gue. Oke, gue udah baca. Oh udah baca. Pokoknya intinya adalah mulai tahun 2026 F1 akan beralih ke 100% bahan bakar sustainable yang berasal dari komponen-komponen berkelanjutan demi mewujudkan misi net zero carbon 2030 ya kan. Nah, dalam salah satu komponennya dalam regulasi teknis FIA pasal 16 2 sama 8 dalam minyak nabati bekas dan pastinya termasuk minyak kelapa sawit. Prabowo nih selalu benar ya Prabowo ya. Kita tahu siapa yang lagi gencar ekspansi lahan hutan kelapa sawit kata Rafif. Iya, kata Rafif. Rafif yang ngomong. Pasti dong dengan melimpah. Lempar. Lempar aja. Demi kebaikan kita. Dia baru cepet loh selama kongres JPR. Karena judul podcast kayak gitu ternyata kelapa sawit penting buat F1 gitu. Wah. Judulnya udah dari Rafif judulnya. Rafif. Nah gitu. Tapi Iya. yang masuk Pertamina gitu. Masuk Pertamina. Nggak makanya kita nggak tahu kayak kita baca dulu aja yang Rafif biar kita bukan kita yang ngomong. Pasti dong dengan melimpahnya hutan sawit dampaknya sangat positif untuk lingkungan dan masyarakat tanda tanya. Weh Rafif berani. Weh gila. Ini adalah salah satu algoritma 2026. Benar. Tidak memilih harus memilih. Cusai. Aduh, nanti ada terus netizen ada dari Laki ini apa ya? Lucky bacanya Laki apa Laki? Laki Ardian. Dia bilang nanti alasannya selama kalian menonton dan melariskan tontonan F1 sama halnya Anda mendukung pembalakan hutan. Nah, kata Hasan Nasbi kan nanti karena Pak Hasan Nasbi gitu kan. Kalian nih sosok kelapa sawit, kalian masih makan gorengan, masih ngopi, kayak gitu-gitu kan. Nanti sekarang statementnya gitu. Ya kalau kalian masih nonton F1, no kelapa sawit. Bagaimana Bang Pandi ada komentarnya apa kita next topik ini? Dia mau bahas sport dari tadi. Tapi Dia mau bahas gini, sport. tapi kan lu ya termasuk yang repost. Menurut lu Iya. bakal kejadian nggak? Maksudnya kita jadi supplier salah satu lu band. nyadar aja gue. Mungkin lewat Total kali ya. Mungkin Total apa mungkin lewat Ya. Petronas. apa Exxon Mobil apa? Exxon. Mobil Mobil-an. apa Petronas. I don't know mungkin. Kalau Pertamina sponsorin kayaknya belum. Ya mungkin aja. Nggak, tapi kalau Pertamina sponsorin ya koruptor-koruptornya dibersihkan dulu. Kan ada beritanya. Fakta boy. Iya. Fakta, gue bukan fitnah, fakta emang Tapi ada. kalau Pertamina masuk sponsor Ferrari gitu bisa. Atau Haas bagus. Haas Pertamina Toyota Gazoo Racing. Ya soalnya San Gelair pernah Pertamina kan? Pernah. Rio Haryanto juga Rio pernah Haryanto juga Pertamina dan Kiki ya. Pabrik buku. Oh iya benar. Iya anjing gue baru nggak juga tuh Kiki. Iya, itu kan punya bapaknya. Buku tulis. bapaknya. Iya. Jadi mungkin aja ya maksudnya Pertamina atau apa mensponsorin F1 gitu ya. Jadi supplier. Lu mungkin Dim bensin kita ada di F1 Dim mungkin aja ya. Nah kemarin kan gue baru nerima lain nih. Oke. Gue liat Petronas. Gue liat Petronas. Ya. Minimal kita kayak dia dulu lah. Di sana tuh air lebih mahal daripada bensin bro. Oh. Air minum bisa 4 sampai 6 ringgit. Bensin 2 ringgit anjir. Anjir. 2-3 ringgit itu berarti berapa? 1 ringgit 4 Iya, ribu. murah banget ya. 10 ribu 8 ribu bensin bro. Iya di sini kebalikannya ya bensinnya yang mahal airnya murah ya. Itu nggak normal tahu. sebenarnya. Iya itu ya minimal kita bisa bagus dulu lah kayak mereka. Petronas ini Iya, ya. gue yakin di sana bagus-bagus banget bensinnya bro. Keren bro.
Gue liatnya kaget kayak, wih keren banget di sini. Iya dibandingin kita ya. Kita keren, cuman ya Iya. mereka lebih sedikit lebih maju lah. Kita keren tuh untuk Pertamax turbo doang. Pertamax yang itu sama Pertalite-nya oplosan. Ada beritanya. Tapi kan sudah tampilin kayak Petronas gitu. sendiri di F1 udah dari tahun 90-an bang. Dia Udah. di Sauber dulu, Sauber Red Bull Red Petronas Bull, tuh iya. udah. Iya. Bahkan waktu tahun 2001 atau 2002 dia jadi supplier engine. Jadi kan ada Mechachrome dulu engine. Yap. Terus itu BC bisa diganti nama. Iya. Dia Giliran dia gitu. Jatuh gua mah. dia nama engine-nya Sauber Petronas, Iya. nama engine iya. Petronas. Bukan Sauber Ferrari. Bukan. Bukan. Ferrari-nya di rebadge kan Iya, jadi Petronas. Rebatch ya. Iya, jadi memang mungkin aja ya. Mungkin juga dari ya. Maksudnya Mungkin aja. di 2026 Pertamina mensupport F1 ya. Mungkin banget PD dulu sama kayak dia PD dulu PD aja. dulu aja. Karena gue juga kan main ke Malaysia juga. Di situ nggak Sombong cuma juga. nggak cuma Petronas ya. Fandi mau ke Bali doang loh dia loh. Kalian sombong banget. Tapi dia ke Jepang itunya. Oh, iya. Itu kan nggak cuma Petronas ya, ada Petron juga kan, Petron. Iya, terus ya Petron. itu. Jadi Iya. bahkan banyak sih itu kan. Jadi ya PD dulu aja gitu. Mereka tuh emang udah sedikit lebih maju dari kita. Kita tuh emang harus banyak yang harus diperbaikin dulu baru bisa, karena Ya. buktinya dulu udah pernah kan nama Rio Haryanto tapi nggak kuat waktu itu, cuma setengah musim doang. Diganti sama Ocon. Kita Diganti mau sama Ocon. Nah Ocon pun udah kena hujat itu, aduh parah sih waktu itu. Lagi. Iya. Kenapa dihujat ya, duitnya banyak ya udahlah, Iya. sikat. Orang kaya, Orang kaya. semuanya sih orang kaya Mas Sony. Iya, F1 tuh. Nah, ini Tapi juga. Ocon awalnya nggak kaya aja. Dia ada akademi ya? Dia Akademi akademi Mercy. Mercedes. Dia Iya. kan bapak ibunya jual mobil, jual rumah buat Iya, tinggal di rumah. mobil. Karena di caravan itu kan. Iya. Iya, jadi buktinya pembalap F1 tuh yang baik lagi ada yang ngomong pay driver. Semua pembalap F1 tuh kaya, Bro. Iya. Iyalah pasti lah. semua Nggak pembalap mu- F1 ya. nggak mungkin lu kuat modal, harus kan daftarnya aja 20M sendiri kan. Iya. Masuk 20M rupiah ya. Oh itu Iya. buat ikut FP1. Iya. Sama ini ada fakta Iya, menarik juga tuh. FP1. Ya soal akademi itu ada fakta menarik juga. Jadi Kenapa gua tuh, ada Dar? baca-baca kemarin. Katanya kalau lu punya akademi, maksudnya ada akademi yang mau naungin lu gitu. Itu bisa dua hal ngarahnya. Bisa emang nanti dia bakal dukung lu sampai nanti ke F1, atau kedua lu bakal susah dapat sponsor baru. Karena ibaratnya kalau contoh Red Bull Academy nih. Contohnya yang baru tuh tim Tremnitz. Dia pembalap F3 tapi kayaknya di F2 dia nggak naik karena masalah budget. Dia tuh udah di backing sama Red Bull. Karena Red Bull tuh kan batch-nya gede kan. Satu livery mobil kan Red Bull. Jadi sponsor tuh kira kalau mau sponsorin dia, gua kalah sponsor sama Red Bull gitu. Nah, tapi ada juga yang kayak Colapinto. Nah, Colapinto Oh, nih. pantesan lu baca ya. Iya, ada Colapintonya benar. Ada Tapi itu Colapintonya. menarik. Itu menarik tapi. Nah, Colapinto itu dia kan nama Williams waktu itu. Williams juga sama, udah batch-nya udah gede kan, semua mobilnya livery Williams. Tapi dia bisa manfaatin pakai Mercedes Libera sama sponsor apa tuh yang gede-gede. Itu kan gede-gede semua tuh. Iya. Nah, dia itu bisa dimanfaatin, makanya lu udah di backing sama akademi pun nggak menjamin kesuksesan juga gitu. Iya, tetap duit yang nomor satu ya. Nah, duit nomor satu ya, dia kayak kalau bisa sponsor lu gede, terus juga di backing sama tim. Kalau bisa kayak Colapinto itu udah bisa F1 banget lah gitu. Selagi performa lu di F2 juga bagus gitu. Iya, Itu menarik iya. tuh, gue udah baca kemarin tuh. Tapi udah tradisi juga sih dari Iya. 70 Lauda masuk F1 kan bayar deh. Dia minjem duit dari bank. Jemput dari bank lu. Ke Iya. March buat masuk ke March dulu. Iya, kan. March ya. Terus Oh, iya. tahun udah gitu agak hilang bentar. Baru tahun 99 ke 2001 tuh ada Gaston Mazzacane, tau gak yang Minardi dulu. Anjing, Winardi. Iya, Minardi dulu. Minardi. Pokoknya Minardi tuh paling banyak pay drivernya. Iya. Sampai tahun 2005 di Hungaria tuh pernah ada orang om-om umur 40 tahun nyobain FP1 Itu bapaknya Nisani kalau nggak salah. Iya, Roy Nissany Israel kan. bapaknya. Israel ya itu. Yang dia komplain terlalu banyak grip mobilnya. Iya, Iya tuh gue Tapi bilang. lambat 20 detik ya? Iya. Iya, goblok banget. Karena dia punya duit segitu banyaknya bisa Iya, FP1 betul. nyobain ya. Nggak, tapi kalau misalkan lu satu-satu ya Van, lu punya banyak duit nih Van. Kaya raya lu banyak duit. Lu pengen megang mobil yang mana nih Van? Maksudnya lu pengen danain yang mana nih? Oh, ini Iya. duitnya dari sawit bukan? Udah lepas tadi. udah kita alihkan tuh. Jago lagi. Tarik lagi lu. Nggak. Misalkan lu punya banyak uang, lu pengen apa? Itu apa itu? Suara gue dari gue. Aduh, gue maaf. Jangan ikutin mulu bang, gue takut. Ini udah berkali-kali kejadian lagi. Handphone gue. Maaf. Gue sangat percaya gaib nih soalnya. Iya, aman. Maaf ya. Boleh Kok lanjut suaranya kayak Seriosa 1800-an. Nggak ngerti gue ini akunnya begitu. Iya. Shit, man. Ya, silakan. Gimana? Gue benar-benar sangat teramat mau support Haas. Tapi gue mau bikin Haas tuh jadi Asia sentris. Oh. Kalau uang gue sebanyak itu. Oke. Karena kalau menurut gue Cadillac itu udah American sentris. Kan tim yang 2026 nih kita ngomongin. Ya. Kalau tim yang terlalu European base atau American sentris, Ya.
Sebenarnya Haas kan American centris awalnya. Amerika. Karena dia udah masuk Toyota nih. Kalau duit gue banyak banget, gue mau masukin supaya driver Asia tuh masih bisa nembus ke sana. Kita wakil Asia cuma sisa Albon tahun depan. Albon doang. Bahkan Albon nggak bisa ngomong Thailand. Dia gede di Inggris, orang di Inggris. Iya, lebih ya. Dia nggak bisa kapungkap. Bisa Bisa Itu itu doang. bisa. kapun aja gue bisa. Nggak, tapi memang lu yakin driver Asia bisa sebersinar itu? Maksudnya kita terakhir driver Asia yang paling bersinar aja siapa? Kobayashi. Kamu Iya, Kobayashi doang. Satu sama Kobayashi. Satu sama Kobayashi. Udah kan abis itu kan maksudnya nggak ada lagi, maksudnya sampai terakhir kita yang Albon dan Yuki Tsunoda nggak ada yang berprestasi lagi kan. Berarti kan lu mempercayai maksudnya kursi untuk ya kan, apalagi kan lu investornya nih, lu punya banyak duit. Lu sepede itu untuk membiayai nih driver Asia ya. Padahal lu nanti kan bisa aja uang lu makin terkuras kan. Ada, ya kalau duit gue gede banget sih pede aja. Soalnya Honda kan ngelakuin itu selama ini. Oh, jadi Karena dia cuma pingin buka pintu aja sebenarnya. jadi ya karena duit lu banyak juga kan, unlimited ya. Iya. Yang gila tuh Honda ngelakuin di MotoGP juga soal ini. By the way, dari dulu. Iya. Tapi dulu bagus kayak Nobuatsu Aoki pembalapnya tuh. ya. Emang bagus yang di MotoGP tuh menang kayak siapa sih? Tetsuya Harada, terus Torukawa. Makoto Tamada gitu. Ya masih. Di F1 nggak, yang works cuma Takuma Sato doang yang dibawa sama Honda tuh. Ya sisanya nggak ada. Bahkan itu cara masukinnya kan sebenarnya agak gila juga. Dulu kan dia di Jordan 2002 tuh pertamanya. Ya. Itu pakai politik, full on politik yang bener-bener nyingkirin pembalap lain supaya orang Jepang masuk sebenarnya. Ya tetap harus begitu ya, main kotor gitu ya. Iya. Kayak yang normal itu mah di semua F1 mah pakai yang begitu, main cara kotor politik gitu. Jadi normal aja. Jadi kalau misalnya lu punya uang, driver Asia Haas, bebas aja kan, uang lu unlimited dari sawit tadi. Iya. Kan nggak ada masalah. Ya kan hambur-hamburkan aja. Nah, Gue pengen masukin ini bang, Calero Van Pera. Oh, kenapa? Lah kan dia mau pindah dari WRC mau pindah ke Formula. Oh, jadi ini lu mau memproyeksikan dia gitu ya. Ke F1 ya, Calero Van Pera sumpah itu. Cocok nggak tuh, bisa nggak tapi? New Zealand Kayaknya kan? bisa. New Zealand Finlandia kan? dia. Oh, Nggak, maksudnya ntar mau balapan di New Zealand kan katanya. Iya, terus New ke Zealand. Formula Super Jepang. Ah iya. Super Oh, itu Formula. Bisa lah. pembalap top tuh, calon tuh sumpah. Pengen ngeliat, penasaran juga gua sama itu soalnya. Ya, siapa tahu kan soalnya F1 ini another level aja. Iya. Kayak beda, maksudnya yang jago-jago di luar tuh belum tentu bisa berprestasi di F1 kan yang paling topnya lah gitu. Pinnacle. Dan kebalikannya Iya. juga, yang sukses di F1 belum tentu bisa bagus di Raikkonen nggak bisa di WRC. Iya. Guling. Keguling Di ya. NASCAR Iya. ya udahlah gitu kan. Verstappen bisa nggak ya kalau di WRC ya Verstappen ya? Verstappen bisa. Kalau kata gua bisa. Tapi bukan sekelas Calero Van Pera Bang. Oke. Nggak kayak Sebastian Loeb gitu, Sebastian Ogier gitu. Tapi Sebastian bisa, Loeb. maksudnya bisa aja. Bisa pasti. Oh iya, Verstappen mah mungkin yang nggak bisa Leclerc kali, Leclerc. GT kali masih bisa dia. Leclerc Lemong GT. bisa. Lemang dia. GT bisa Lemang kali bisa. masih. Kayak Kubica gitu. Oh iya di Lemang sama GT mungkin masih bisa, tapi ke WRC nggak mungkin ya. Ya kalau lu Dim, misalkan lu punya banyak uang nih Dim, lu pengen membiayai siapa? Sama kita nih sebenarnya. Cuma udah dibahas sama dia. Jadi gue siapa ya? Ganti lagi ya. Iya Ferrari. Soalnya kalau gue mau konsesi Haas, hadapannya sama Jin Haas ribet orangnya. Iya, berarti itu. Berarti kalau enggak ya gitu, kalau lu punya banyak uang, lu akuisisi Ferrari, lu buang-buang gitu. Sebenarnya gue bilang Aston Martin sih. Duit udah banyak. Tapi itu udah banyak masalahnya. Iya, duitnya udah banyak. Tapi kan let's say duit gue lebih banyak daripada Lawrence Stroll nih. Iya, lo beli dah. Gue beli tuh Aston. Oh, lu beli Aston. Itu tuh tim potensial yang harusnya bisa lebih kenceng daripada itu. Cuman belum ke unlock aja performanya. Iya, berarti lu kalau kan udah lu rombak Aston Martin nih, Nui lu pertahanin. Oh enggak, gue Nui doang pertahanin sama tim-timnya. Drivernya lu pilih siapa? Kan lu Nah, banyak duit. itu Drivernya dia. siapa? Kan tadi Asia, kalau dari Fandi Asia sama yang tadi WRC ya. lu Iya, tarik Van ya. Pera. Van Pera. Van Pera. Van Pera. Ya, kalau lu siapa Dim? Gue mau naikin Iwasa sih. Oh, Gue masih kepo sama dia. Dia efek kenceng nggak kenceng, emang efek bukan jadi patokan. Cuman kayak bisa kenceng itu dalam beberapa jam doang tuh GG anjir. Dia sama Leclerc atau nggak Max. Oh, antara dua itu ya. Karena kan lu kaya, bisa aja lu tarik. Bisa aja gue tarik. Oh, jadi pilih satu. Kan tadi kan Iwasa. Oh nggak atau doang ya? Iya kan, Iwasa dua. driver 2, satunya Atau Iwasa driver 1 lu mau tes? enggak, tetap dia jadi Driver driver 2. Leclerc lah. Max kayaknya susah buat dibujuk. Ya, Mas kayak apapun lu. bisa kalau
Mekiasnya lu tarik juga. Wah anjir semuanya Atau gua GP. siapa tuh yang mau diambil Red Bull juga tuh? GP. Lambiasnya Aston Martin ya. Iya yang mau diambil Aston Jean-Pierre Martin. Lambiase. Iya, mau diambil Aston Martin. Iya. Makanya kan dia bilang Max ikut nggak bang? Gitu. Iya. Soalnya satu paket kadang-kadang Semuanya kan. ikut. Semuanya paket. Nah itu kemauan lu ya Iya. Aston Martin. Lu siapa kalau lu punya banyak uang nih dan Alpine. Alpine. Karena mereka emang mau di sale kan. Iya. Mereka mau di sale. Jadi kenapa mereka ngambil Franco kita udah bahas kemarin. Karena emang mereka mau naikin value tim gitu. Iya, iya. Nah, terus dijual nggak tahu ke siapa ya. Kalau bisa gue punya banyak duit gue beli Alpine gitu. Wah. Gue rombak gitu kan. Alpine tuh kan ada apa sih namanya project 100 race project apa tuh yang sampai sekarang nggak berhasil juga itu kan. Lu pertama sih tugas lu tuh lu singkirin dulu si Flavio. Iya bener. Si bisa tuh lu Si singkirin. Flavio kan duitnya banyak bisa aja. Iya sih. Flavio Iya. udah lu pensiun aja udah. Oh, Franco udah lu pensiun. Gue udah punya duit nggak perlu duit lu. Gitu. Lo beli siapa pertama? Ini Asia atau gimana maksudnya? Bebas kan Bebas. Alpine udah milik lu nih. Kan lu mau rombak total nih supaya Iya. dia berprestasi nih. Berarti apa ya? Maksudnya driver lu pilih siapa tadi kan Leclerc ya sama si siapa? Iwasa. Iya. Kalau Iya, gua- dia Robby Pantera. Iya kalau tiba-tiba Robby Pantera. Iya kan? Nah, lu siapa? Ya? Ini kalau gue tuh tipikal orang yang suka Iya. line up itu yang veteran sama rookie. Kayak gua tadi. Rookie, iya. Jadi kalau veterannya itu ya Gasly udah oke, tapi kalau bisa lebih upgrade, Ya. gua ambil Leclerc. Karena Leclerc tuh menurut gua sampai sekarang ya dia tuh second best di belakang Max. Jadi Max Verstappen udah paling the best, menurut gua Leclerc tuh paling second best. Setuju, Oke. setuju. Iya. Kalau nggak Leclerc, Oscar paling. Oke. Nah, rookie-nya ya reserve driver mereka, Paul Aron. Paul Aron. Karena Paul Aron itu di F2 musim lalu aja, itu dia udah selevel sama Hajar dan Bortolito. Lu lihat Hajar Bortolito kayak gimana di musim ini kan? Udah bagus. Makanya gue tuh selalu heran, mereka ngambil kola pintu tapi pembalap sebagus Aron dibiarin di gitu lah, nggak ngerti lagi. Nggak duitnya. Kayaknya Iya. Perez Duit ya. nggak mau ke Alpine lagi sih. Iya sih. Tapi kan namanya udah bukan Alpine BT. Kalau udah beli udah bukan Alpine lagi, nggak tahu Jadi apa? namanya. Alvan. Ya Alvan. Nama Indo gitu. Apa? Jadi Alvan bagus juga namanya. Siapa tuh jadi Alpina itu aja. Jadi cewek gitu ya. Indo. Iya, jadi kata gue ya kalau nggak Leclerc Piastri ya Aron gitu. Oh gitu kalau lu. Kalau lu? Kalau gua Williams gua ambil gua. Oh iya benar. Williams gua biar berjaya lagi aja. Oh, pengen ya? Gua ambil maksudnya Williams nih gua bersihkan semuanya terus gua pokoknya yang engineer terbaik gua tarik-tarikin aja tuh Mekies apa ambilin aja udah. Sini lu ikut gua yang gua diusir Ferrari dari lu tadi kan lu usir Oh, Ferrari iya. kan. Iya. Gua tarik-tarikin yang bagus-bagus tadi. Ya gabung di sini. Di sini nggak ada Italia, nggak ada Inggris, di sini kita bersatu. Iya kan gua punya duit terserah gua. Ya tapi tinggal itunya sih drivernya doang sih palingnya drivernya mau nggak mau Piastri gue tarik ya kan. Gue pasti Oscar Piastri gue tarik nomor 1. Yang kedua nggak apa-apa deh Oliver Behrman deh gue tarik. Behrman bagus. Iya jadi gue tarik gue lagi ngefans aja ya. Jadi gue tarik dua-duanya. Udah tuh gue berjaya itu pasti udah. Piastri mau apa? Tenang di sini tidak ada papaya rules nggak ada apa. Lu mau Alvan rules. Iya. Ya jadi terserah kalian mau lu sekarang di sini jadi driver nomor 1, lu mau minta apa aja gue turutin semuanya. Asal lu juara gue balik modal lah. Mantep boleh juga. Ya nanti gue bikin rumah 1 di Australia, Indonesia Australia deket. Kan? Gitu. Gue sering ke Sydney, ke Melbourne sering kok. Nyambung aja ngobrol aja gitu. Oh iya Bang Kemal siap Bang. Oh iya Bang. Bang Kemal ya masih Bang Kemal. Ya gitu ya. Jadi makanya mesin juga gua mesin gua kalau lu mesin apa? Gua sih mesin Mercedes gua tarik nanti ini mesin Mercedes gua ambil nih gitu. Karena regulasi baru sama Mercedes juga. Iya, kalau karena Mercedes emang juga Alpine ya. juga udah basicnya Mercedes juga kan tahun depan. Oh iya, mesinnya. Siapa aja Mercedes berarti McLaren kan pasti ya. McLaren, Mercedes, McLaren, Mercedes. Williams. Williams, sama Mercedes. Alpine. Udah. Iya sama Alpine 3 ya berarti ya. Alpine gantiin Aston. 4 sama Mercedes ya Iya, kan? sama Mercedes. Iya, oh ya Mercedes 4. Berarti gua Iya, gua harus beda nih mesin gua nih. Berarti kalau gua mesin gua beda SMK. gua- Emang ada mesinnya? Lu guide aja mesin. Lu juga bisa ya guide mesin dari Ada yang apa? di luar F1 bisa juga BMW ke atau apa lu. Anjing. Dimas Taiwan. Emang ada mesinnya Ya kan tadi? gue nanya mesinnya ada apa enggak? Kan ada jalan. Di TikTok kan kemarin jalan ada mobil. Nggak Kita ada tahu, mesin. nggak tahu mesin apa ya. Penting jalan aja. Iya. Lu dulu deh mesinnya apa lu? Kira-kira kan tadi Mercedes aja mau Mercedes. Mercedes ya. Berarti lu juga Honda. Alasannya karena ya udah pasti Honda gacor aja. Honda di era V6 ini big power.
reliable-nya bagus, nggak kayak 2015. Iya. VTEC, what else? Dan penyelamat Red Bull. Iya. Iya. Iya, problematik dikit aja. Iya. Kalau lu apa mesinnya? Toyota. Karena dia udah TGR juga tadi. Kalau tadi TGR gue mau cari cara pokoknya maksa nih Toyota develop engine tapi jangan di Kolon ya, jangan di Jerman gitu. Di Inggris tuh harus bikin mesinnya di Inggris. Oh. Ya biar dibantu Paksa sama orang-orang sono ya. Iya, karena kan dulu hancurnya Toyota gara-gara itu. Bolak-balik. Dia si base engine-nya bang, misalkan katup kepala mesin engine-nya tuh di Kolon Germany dibikinnya. Sekarang mobil crash-nya di Monaco. Dia harus kirim dulu ke Inggris, dikirim baru ke Monaco gitu. Jadi ribet gitu kan. Yang waktu ini Rosberg dulu. Rosberg. Rosberg sempet, yang Williams tuh pakai Toyota sempet tuh. Iya, Williams sempat. Toyota. Iya. 2002 sampai 2009 lah ya. Jarno Iya. Trulli dulu ya. Iya, dipakai tuh sempet Toyota tuh. Nah, Tapi Toyota nih maunya di Inggris aja, diam aja lu di situ gitu ya. Kalau gue ya pokoknya harus di Inggris terus orang Lemong tuh yang juara Lemong semua gue tarik. Lu tarik semua ya. Sampai bangkrut tuh tim Lemong. Ya WWC-nya malah bangkrut ya kan. Oh iya, WC kan tim engine apa? Develop engine hybrid the best ya. Iya, Gila Toyota banget, itu. ngalahin Toyota Porsche, itu. Bang. Iya, ngalahin Porsche ya? Iya, Si Porsche. Toyota ya. Wah, itu gocor. Tapi udah tuh. enggak ya, udah enggak lanjut ya. Udah kan di BOP mesinnya Toyotanya. BOP jadi di kayak WC. agak turun. Iya, Tapi makanya ntar kalau- pakai pelan. Saking OP-nya. Iya. Ya gitu. Kalau gua mesin gua Ford. Berhubungan sama tema kita nih. Keren. Bridging. Bridging-nya mantap sekali tadi. Bridging-nya Iya, mantap. kalau gua Ford, karena kan Red Bull juga Ford. Iya. Tapi ada fun fact ya bang. Aku boleh fun fact ya. Buat tahun 2026 ini bukan Ford turun as in manufacturer Oh mesin. kayak yang dulu ya, dulu sempat Ford Iya. siapa? Dulu kan mobilnya Ford sama siapa? Cosworth. Cosworth, Iya. Ford sama Iya, Cosworth. iya. Jadi Ford terakhir bener-bener Ford beroperasi itu di Jaguar tahun 2004. Iya, iya. Dan Jaguar dijual ke harga $1 ke Red Bull. Red Bull. Iya. Ironis ya sekarang Ford balik lagi ke Milton Keynes ke Red Bull. Iya, iya. Mereka itu datang sebagai advisor teknologi yang apa nge-push teknologinya Iya. sama wiring somehow wiring loh soal wiring kelistrikan. Elektronik Iya, lah pokoknya. iya. Elektroniknya Ford yang ngurus. Iya, Tapi dan mesinnya RBPT bang. BPT. ya dan Ford tuh terakhir juara Benetton tuh. Michael 94. Schumacher terakhir tuh. Tapi nggak konstruktor. 5 Renault ya, sorry. 95 Renault. Iya, sisanya kan pakai di Lotus yang gitu-gitu kan. Iya. Tapi memang terakhir Michael Schumacher tuh pakai mesin Ford ya. Iya. Nah, cuma gua nggak tahu kalau yang ini ya. Cuma nih gua bacain aja. Jadi sekarang nih mesin Ford ini FIA menyatakan legal ya. Legal untuk FIA dilaporkan telah mengakui bahwa mesin Mercedes dan Red Bull tetap legal jika saat dilakukan pengecekan pada suhu ruangan rasio kompresi mesin mereka tetap berada di angka 16,1 ya. 16,1. Tak peduli jika nilainya bisa berubah dalam kondisi mobil berjalan dalam suhu dan RPM tinggi. Ini sama konsepnya dengan flexi wing, di mana saat pengujian statis pada sayap mobil dilakukan, sayap tidak menunjukkan pergerakan, sementara ketika beraksi di track sayap mengalami pergerakan. Ini dari Motorsport Italia ya. Jadi gimana nih komentar soal Ford legal ini FIA nih? Ford dan Mercy berarti kan dua-duanya itu kan. Iya, Ford Iya. dan Mercedes berarti ya. Iya. Ya loophole lah baik lagi kan guys ya. Iya, Loophole tuh mah apa namanya? Nah, banyak orang selalu miskonsepsi soal loophole tuh mengira ntar cheating. Contohnya ya kayak flexi wingnya McLaren di Baku dulu. Di itu kan Baku ya. sebenarnya Yang mana nih? Baku yang tahun tahun lalu. Ya, jadi kan waktu itu kan itu bahkan mereka tahu karena ada fans yang mention soal rear wingnya Oscar. Mini DRS. Mini DRS Iya, itu. Mini DRS. Iya. Nah, ada yang ngerti kok wingnya kayak agak apa? Ada Iya, kebuka dikit kebuka gitu. Nah, orang dulu mikirnya curang, padahal itu sebenarnya loophole. Loophole itu tuh ibaratnya kayak ada peraturan, ada gray area tuh yang orang bisa mengeksploitasi. Kayak contohnya Verstappen. Kayak Verstappen paling jago. paling emang. jago Iya. kan. Nah, itu kan soal kayak balap gitu kan. Dia bisa dorong itu tanpa harus kena penalti karena dia tahu gray areanya gitu kan. Iya. Sama kayak itu juga. Jadi kalau emang setiap kali tim menemukan loophole gitu kan, itu tuh bukan berarti mereka curang, mereka emang nemu ada gray area. Nah, FIA investigasi lagi. Kalau misalnya emang ilegal, ya udah mereka kan bisa ganti ujung-ujungnya. Iya. Nah, kalau bisa legal kayak itu kan kalau nggak kayak salah si itu nanti mesin juga ini. harus itu lagi, kalau nggak salah kan harus dicek lagi kan ya, harus dicek lagi itu. Jadi Ya. ya selagi itu masih legal ya berarti bukan curang. Karena gue takutnya nih ada yang berita kayak gini orang ngomongnya curang, padahal sebenarnya bukan curang, itu emang Ngakalin ya, ngakalin ya karena Iya, ada loophole iya, itu tadi. betul gitu. Ya, kalau lu Dim soal Ford mobil pakai mesin Ford ini Red Bull, kita bahas Ford ya berarti. Kalau ini kan udah dibahas sama Dharma tadi. Soal Red Bull dengan Ford ini tuh gimana? Ini kan mesinnya kan masih RBPT yang lama ya, cuman Iya. di develop sama Red Bull sekarang. Ford juga bagian elektroniknya. Iya. Masih tetap yakin sih gue karena mesinnya kan paling nggak beda jauh sama mesin lalu. Mesinnya itu juga Ford ditambah juga paling udah lumayan expert di dunia balap, apalagi F1 tuh bukan hal baru buat Ford.
Iya, iya. Yes. Tetap yakin sih gue dia tetap di papan Dia atas. tuh udah ada 7 kali beruntun ya juara dunia ya dengan mesin Dengan Ford mesinnya ya. dulu. Tapi mobilnya beda-beda. Beda-beda. Iya, iya, Nah, iya, 7 kali. Ya, dulu mesinnya Ford di FV8 tuh itu Cosworth mesin. ya? Oh iya, itu pokoknya di FV8 tuh mesin long lasting itu. Tim apa aja ada yang satu musim itu mobil ada kali 12 mobil pakai mesin itu semua. Yoi. Itu tahun 65 kayak. 65 Jim sampai Clark kan juara. iya 68 sampai 70-an sebelum era turbo datang tuh Cosworth the best mesinnya. McLaren Pakai pun semua. Ford kan yang James Hunt tuh. Di FV4 ya, di FV8 Ford lawan Ferrari flat 12. Iya. Jadi tetap yakin gue mereka bukan hal yang baru sih di F1. Ya, jadi gacor nih bakal Gacor. gacor ya. Lu juga Van dengan kan lu tadi mau ngasih fakta itu tadi ya soal Yes. Ford. Kalau dulu kan mesinnya pure mesin Ford ya. Dia pakainya zaman Jim Clark gitu-gitu ya. Kalau lu dengan Ford Red Bull ini Van? Jadi gini Bang, gue Iya. kemarin nge-research terus ada satu orang yang ngomong kalau sebenarnya dia tiap ada satu dominasi yang terlalu besar atau terlalu dominan, Di stop. pengganti regulasi itu pasti menghancurkan dominasi itu. Oh. Jadi Soalnya nggak terakhir tahu nih. Fittipaldi di stop gitu ya kayaknya Enggak, zaman dulu. contohnya yang contohnya 2005 ganti regulasi, Iya. Schumacher langsung dari menang 12 gitu, tahun sebelumnya langsung 13. menang 1 kali doang. Iya. Itu juga kan Indianapolis kan. Iya karena itulah. Terus yang 2009 yang dominasi tim-tim kayak McLaren Ferrari akhirnya diganti Brown. Ya. Brown GP. Brown Yang GP. daw- yang 2014 itu dominasi Red Bull diganti sama Mercedes yang terlalu overly dominance. 2021 diganti lagi Red Bull lagi. Iya, iya, iya. Jadi gua rasa kalau soal engine Oke. kayaknya sih nggak terlalu yang sepengaruh itu menurut gua. Pengaruh banget buat horsepower. Tapi ini tugas mereka tuh cari loophole kayak di double diffuser. Terus kayak mungkin di flexi wingnya apa di mananya. Karena menurut gua engine-nya tuh sebenarnya kalau mau ngomongin udah telak tuh menang Mercedes. Iya kalau engine ya. Iya. Tahun 2026 nih ya. 2026 tuh udah telak menurut orang tuh. Udah Aston Martin Mercedes pakai tuh. apa ya Aston Martin? Honda. Oh iya Honda ya. Tapi Honda pun belum ketahuan Bang. Karena ada yang bilang mereka sandbagging. Oke. Ada yang bilang kayak nggak tahu development tuh baru ketahuan tuh Januari akhir ini nih. Pas Iya. udah tes pertama kan. Yes. Ya udah. Kalau menurut gua horsepower kurang 15 apa kurang 10 di lurusan Ya. itu fatal emang. Oke. Tapi kalau dari aerodinamis apa dari diffuser bagusan Red Bull daripada Mercedes, somehow pasti menangan Red Bull. Karena Brown GP ngalamin itu. Yep. Dia engine-nya tuh sebenarnya di tengah musim tuh udah kalah. Ya, Tapi diffusernya nyelamatin dia sampai akhir Iya, musim itu iya. kan. Jadi kita nggak dominasi tahu. di awal itu yang nyelamatin dia. justru. Iya. Iya, jadi memang sih kita nggak tahu apakah nanti mesin Ford ini bakal bermasalah atau enggak gitu di regulasi yang baru karena memang tadi menarik juga tuh setiap kali ada dinasti ya dalam tanda kutip dinasti di stop emang kayak gitu Dim Ya. faktanya Di GP, MotoGP F1 selalu gitu kan. selalu itu berarti bener ya memang selalu di stop aja maksudnya new regulation ini untuk berarti kalau sekarang nge-stop siapa Red Bull dominasi siapa? Nge-stop itu orang-orang tuh pada nggak suka mobil sekarang tuh lebih susah buat ngikutin. Padahal setiap regulasi itu mau lo bikin mobil bisa apa nggak ada dirty air pun. Dulu tuh sebenarnya nggak ada dirty air. Ada. Cuman awalnya setiap tim tuh pasti pengen mobil itu penuh dirty air karena apa? Kalau mobil itu penuh dirty air itu berarti downforce-nya banyak. Oke. Setiap regulasi itu yang bikin ini pasti gue yakin ini regulasi ini di tahun 2028 pasti udah susah nyalip lagi. Yakin gue. Iya, benar-benar. Ya karena udah ke kulik gitu Udah ya. kulik pasti Iya, orang iya. tuh nemu celah di mana. Oh, berarti wing bisa begini nih, wing bisa gini nih. Kena pasti. Pasti Iya. ada satu dominasi di sini. Entah itu McLaren, entah itu Williams bahkan. Siapapun yang Siapapun menemukan celahnya itu Siapapun ya. yang nemu celahnya. Ya Alpine itu tadi mungkin menemukan celah Enggak ada itu. yang nggak tahu mungkin bisa iya karena mesinnya juga Messi dia kan. Iya maksudnya ada nggak ya sepanjang sejarah ya tiba-tiba di mobil bapuk banget karena menemukan celah terus berubah ada nggak ya? Itu Ada bro. itu. Itu Brown Brown GP doang ya? Brown sebenarnya udah dari Honda dari 2008. Nggak, tapi bukannya Brown GP udah sebenarnya udah develop dari lama. Iya. Maksudnya Udah nggak yang kayak Iya. Alpine gini loh yang kayak terpuruk banget tiba-tiba karena ganti regulasi nemu wah nggak ada selain Brown GP. Ada Siapa ya? Ada nggak Van ini paling hafal nih begini-gini nih biasanya. kayaknya Brabham deh tahun 80 Mungkin itu ya. Yang 83. Oh. Itu Brabhamnya tuh sebenarnya yang mesinnya BMW itu. Nelson Piquet pembalapnya. Nelson Piquet. Iya, yang konsepnya apa? Mobilnya Gordon Murray. Iya. Dia sebenarnya awalnya 82-nya gagal pengembangannya loh. Iya. Makanya juara dunianya kan Williams. Iya, iya. Harusnya Gilles Villeneuve kalau nggak meninggal tuh Iya, juara kalau dunia. nggak ada. Iya. Tapi dia nggak nemuin loophole dari aerodinamis bukan dari engine. 83. Oke, dan akhirnya langsung gacor di tahun 83 itu Tahun berarti. 83-nya ya. Ya berarti kan mungkin aja ketika
berarti kan ketika new regulation kan semuanya mulai dari nol lagi ya. Iya. Iya. Wah bener-bener Pertamina cuy, bener dari nol. Nol cuy. dari nol. Masuk nih kelapa sawit. Baru jadi gua ngisi bener tadi itu. tuh, Iya pagi. bener masuk ini kayaknya nih karena new regulation nih. Jadi semuanya justru karena new regulation bisa ngulik-ngulik nih kayak oh nih apa nih celah-celahnya. Bisa aja Alpine yang paling ketemu ininya. Tapi makanya itu kenapa di 2026 Aston Martin segacor itu karena yang ahli mengulik-ngulik Newey itu. Ada di situ orangnya. Iya yang Iya. di apalagi mobilnya ramping sekarang kan. Iya. Itu keahliannya Newey tuh. Iya. Mobil-mobil ramping. Maksudnya dia jago ngulik tuh. Kalau Newey gue percaya banget dia bisa. Cuma memang bener kata netizen ada beberapa yang bilang, "Bang, kalau best constructor balik lagi pasti berhubungan sama drivernya siapa. Kalau drivernya masih Alonso sama Lance Stroll nggak bakal kemana-mana nih Aston Martin gitu." Tapi kalau new regulation ini, walaupun Aston Martin sudah mengerahkan semua kemampuan mereka di mobil, tetap driver ngaruh dari berarti ya. Ngaruh, bener. Tapi lu nggak percaya dengan Alonso sama Lance Stroll bisa? Nah, gini nih. di klip lagi nih, Nih. salah lagi. Iya, salah lagi Iya, nih. nih. Iya. Jadi Salah lagi gini. nih. Iya. Si Edo ini kan gak ada orangnya ya tapi ya. Iya. Dia kan main ngomong, Lance Stroll tuh sebenarnya bagus dia bilang, tapi nggak pernah didengar sarannya, kan. Sekarang kita tes di 2026, dia udah punya Newey ya kan. Gua rasa semuanya udah kayak dia mau jadi juara dunia sebenarnya juga bisa kalau emang udah mobilnya lengkap gitu kan. Dia harus buktiin tahun depan bisa atau enggak. Jadi kita harus lihat dulu Stroll dengan saran yang didengar, semoga didengar. Iya. Karena kan kalau bener kata Edo kan dia ngomong kayak setiap orang yang masuk ke Aston Martin mau itu Alonso, Vettel, terus si Newey sama si siapa dan Valo siapa itu kan mereka selalu muji Lance Stroll tapi nggak tahu kenapa sarannya nggak pernah didengar gitu kan. Makanya kan Muji kayak karena jilat dong kali gue jilat. Bapaknya. iya, gue juga sempet mikir kayak gitu dulu, tapi ya kan kita lihat dulu dah. Bener, driver tuh ngaruh banget karena buktinya aja di 2023 Aston kan kenceng tuh di awal musim. Iya. Akhir musimnya udah jelek loh, tapi kan masih bisa dapat poin beberapa. Ya. Kesalip juga sama McLaren yang dua-duanya benar-benar perform gitu. Nah, ya itu. Jadi benar yang tadi netizen tuh bilang ngaruh gitu. Jadi ya selagi dua pembalap perform, mobilnya bagus, mereka bisa mengekstrak seluruh kemampuan mobilnya, bisa top 3 tuh bisa possible, bahkan nggak usah top 3, top 2 bisa juga. Tapi kan pertanyaannya bisa atau enggak dua-duanya itu. Si Alonso dan Lance Stroll. Iya, Alonso kan juga dia kan bilang gini ya, dia kalau dapat mobil bagus di tahun 2026 ini, pensiun dia langsung katanya. Iya. Pensiun dia. Satu Iya. itu doang ya. Nanti siapa yang masuk, Piastri kah, Leclerc kah, atau mungkin Verstappen kah? Gitu ya. Jadi Gitu. justru gacornya Aston Martin bukan 2026, 2027. Iya, mungkin iya benar sih itu, ada benar juga. Ya lu kalau lu nih percaya diri nggak dengan Alonso dan Lance Stroll di 2026 Aston Martin ya, ntar sebelum ke Fandi? Alonso, gue selalu percaya sama Alonso sih dari kapanpun. Iya. Karena kita buktinya ada gitu pas dari 23, even lu tinggal kasih mobil dia yang bagus dia nggak langsung perform. Iya. It means ya Alonso emang udah tua, dia emang lebih pelan dikit daripada yang dulu, tapi dia nggak sepelan itu, dia masih bisa fight ke depan asal mobilnya bagus. Oke. Jadi Jadi Strollnya, nah ini nah, pembuktian juga. pembuktiannya terakhir. Yang bisik-bisik lagi aja. Nggak ada itu Masa gua nggak ada? doang itu. Suara gua doang. Gue liat ini double. Lu denger gak tapi? Enggak, gue liat lu kayak kamu ngapain gitu. Dia tuh nyari-nyari gitu. Jadi itu ya Lance Stroll sama Alonso ya. Kan tadi gue ngomong. Iya, karena kan dia Pas lagi ngomong ada yang bisik-bisik lagi. Nggak ada itu mah dia ngomong Nggak aja. ada. Mungkin suara nafas gue juga tau udah Podcast horror kesana kita kesini guys. Iya, kita podcast horror. Kalau lu Van gimana terakhir Van? Lance Stroll sama Alonso 2026 ini. Gue coba berharap 2026 tuh kayak tahun 2012 aja. 8 balapan pertama yang menang beda semua. Iya. Siapa tahu Lance Stroll menang, siapa tahu Alonso menang. Ya. Siapa tahu kalau Pinto pole position 10. Tapi yang gue harap semuanya bener-bener random. Seacak 2009 sama 2012. Nah, karena lu kemarin-kemarin lagi izin kan honeymoon, kita tuh sempat bahas mobil tergocor di 2006 apa 2026. Kalau gua tuh 1 Mercedes, 2 Ferrari, ketiga Aston Martin. Walaupun Ferrari ternyata ada masalah lagi ya. Anjing Ferrari. Kenapa tuh kemarin gua lupa tuh. Tapi intinya Ferrari kena lagi tuh maksudnya di tahun dia Ferrari pernah kayak gitu juga di tahun sebelumnya, di tahun ini kayak gitu lagi. Kecolongan terus lah intinya. ganti engine. Setiap ya pasti kecolongan. Tapi kalau lu siapa 3 top 3 lu tahun 2026 ini? McLaren, Red Bull, Mercedes. Nah, di peringkatin. Berarti nomor 1 McLaren. Iya. Nomor 2 Mercedes. Oh, masih McLaren. Masih gue yakin. Oke. Segimanapun gue yakin mereka karena budgetnya cukup bonusnya banyak banget dari juara dunia 2 tahun berturut-turut kan. Gak mungkin gak dilakuin sesuatu buat 2026. Tapi testingnya Underdog dikit. gue bilang. Tapi testingnya dikit.
Uangnya Wind banyak, tunnel- testingnya dikit. wind tunnelnya ya. Wind tunnel Pembalapnya dikit. jago banget sih. Oh iya Iya. sih bener. Gue kayak faktor X-nya pembalapnya tuh gue rasa masih McLaren masih. Nah, dia muji pembalap itu guys, kan dia benci Lando, muji pembalap. Iya, soalnya apa? Tapi rookie siapa ya? Rookie 2026. Lindblad doang, satu doang, ya. Ironis. Iya makanya kan. Kenapa ironis tuh? Formula 2 tuh banyak banget by the way bakatnya tahun 2000. Formula 2 dari 2023 sampai 2025 pembalapnya banyak banget yang bagus. Tapi Sekarang yang nggak lu lihat Lindblad Stroll gitu. sama Colapinto aja. Makanya Tapi aduh. Lindblad lu confident sama dia. Lebih pede sama Hajar. Oke, lebih beda sama Hajar ya. Lebih Iya, sama kita Hajar. kita Kan semua soalnya- Isaac Hajar. Nggak ada yang nggak yakin sama Hajar biarpun di Red Bull. Berarti di 2026 lu yakin Hajar gacor ya? Karena kan inputnya beda, riset dari awal lagi. Oh, iya. Ya memang tim build on Max Verstappen, tapi kan ini riset. Riset, semuanya mulai dari Dari historinya, setiap Formula One ngelakuin big reset, Iya. ada probabilitas pembalap tuh berubah hierarkinya. Oh iya berubah Tapi jadi enggak siapa? sih Max sih tetap sih. Cuma Isaac siapa tahu bisa menang sekali mah. Hajar ya. Berarti lu tadi apa? Sorry, McLaren, Mercedes ketiganya apa? Red Bull. Oh, tadi masih 3 nama besar itu ya. Ya, gue sebagai tifosi nggak mau ngarep Ferrari, enggak sih, kayaknya ketujuh Ferrari klasemennya. Malas gue ngarepin Ferrari Nih, udah. tadi nih Ferrari nih yang tadi gue sebut, Ferrari tuh setiap di perombakan regulasi tahun 2009 dia tuh kecolongan trik double diffuser dari Brown GP, sekarang jadi Mercedes bener. Terus 2014 kecolongan trik split turbo dari Mercedes. 2026 dia kecolongan trik rasio kompresi mesin dari Mercedes. Iya. Gitu. Jadi selalu dari tahun 2018 sampai 2026 aja selalu will be Mayer tapi dicoret karena kecolongan terus gitu. Padahal udah bilangnya kayak kami costing 2025 dengan pakai part-part buat 2026 buat tahun depan lebih bagus. Mana? awas sampai lontong ya, awas sampai lontong ya. Tapi podium sih dapat lah kata gue. Podium masih dapat, Ya, masih Leclerc jago. masih. Ya. Ketiga aja dapat lah. 2 kali ketiga. Titik terendah dari posisi adalah cuma ngarep 3. Sama itu apa pit stop terbaik. Iya. Cuma itu dong. Nah berarti sebelum udahan kan biasa kita kemana ada hot text. Lu ada hot textnya untuk 2026 ini apa kira-kira? Oh enggak, sorry. Pertanyaan gue, race terboring lu 2025 apaan? Race Pan? paling boring 2025. Iya. Di luar Suzuka Jepang ya? Wah. Apa lu paling boring? Asli Monaco kali ya. Ya, Sama udah, kayak gua, berarti sama kayak gua. berarti Iya, sama Monaco. kayak gua. Udah ada alasan berarti. Iya. Terus driver favorit lu di luar Big Three ya? Lando Norris, Verstappen sama Oscar Piastri siapa? 2026 kata gue juara dunianya ya. Oh, Kalau hot text lah. ngelihat ini hot text nih. Langsung. Kayaknya antara Norris atau Russell. Russell. Iya. Karena Mercedes gacor Iya. Dia lagi racecraftnya lagi pede banget, mentalnya tuh lagi di atas banget Russell sekarang. ini. Oke. Meskipun agak kentang ya balapnya, tapi kelihatan gitu. kelihatan, bagus dia. kelihatan, Dia pembalap Bang. bagus. Bener. Fight-nya. Ya, Iya. Kalau ada Edo udah marah-marah sih. Iya. Gua nomor 1 gua top 3 cars F1 gua Mercedes nomor 1. Jadi kalau lu bilang Russell mungkin masih masuk akal. Soalnya tapi gua Antonelli-nya soalnya kalau gua. Oh gitu. Antonelli. Berarti itu ya juara dunia lu antara Russell sama Lando Norris masih. Iya. Berarti race terboring Monaco. Kalau driver favorit itu 2025 di luar Big 3 siapa? 2025 di luar Iya, Big Three di luar gue. Big 3. Gue seneng Liam Lawson lagi. Beda tuh Gua kenapa? seneng Ini unik nih, belum ada. Dia racecraftnya tuh bagus sebenarnya. Cuman dia tempernya jelek. Iya. Oke. Tempernya jelek banget. Cuman racecraftnya tuh bagus. Gue seneng banget. Hot Wheel pertama yang gue beli tuh Liam Lawson yang tahun kemarin. Berarti adik-adikan Red Bull ini tahun depan gacor nih ya. Enggak juga sih. Nggak Cuman juga. ya oke aja lah. Oke Dengan aja. Lindblad dan siapa? Lawson. Lawson. Tapi hot text kedua gue, Antonelli bakal menang 1 balapan tahun depan. 1 doang. At least 1 balapan dia bakal menang. Oh berarti bisa Yakin lebih. gue. Yes. Iya. Terus habis itu apalagi kita kemarin ya driver Best Car 2025 di luar Red Bull McLaren. sama McLaren. Best improve Haas car. dong. Best improve. Best improve car. Best improve. Iya. Haas. Haas Oke. ya. Iya. Oke. Ya Haas. ya. Bener. Karena gue Bearman jadi kalau lu ngomong Haas. Ya kan gue ininya kan gue Iya. best driver gue 2025 di luar Big 3 Bearman, Oliver Bearman karena Haas improve iya. Kalau biggest jokes tetap Stroll kalau gue. Oh tetap ya. Soalnya kalau lu mengharapkan dari Colapinto lu udah you are the jokes man. Udah. Kalau lu mengharapkan Udah terlalu sesuatu good dari ya, Colapinto. terlalu good. Lu leluconnya anjir bukan dia. Iya. Terus itu. Terus apalagi kita tuh? Udah ya itu doang ya. Best improve car, best Best race Oh, best race. Best race lu apa? Race terbaik 2025. Gue senang banget. Gak tau kenapa gue seneng Australia dah. Hujan, Iya, hujan. banyak terus. iya. Gue seneng kerusuhan. Gado-gado. Senang kerusuhan ya, Cuaca gado-gado ya. gado-gado, iya. Oh berarti overtake lu apa? Best overtake.
Best overtake gue. 2025. Selain Max. Selain Max Max yang Verstappen yang menang kan, Max Verstappen yang menang tuh best overtake di lewatin siapa, Piastri ya? Piastri di start ya. Iya. Lu siapa ya? Lupa pasti ya. Apa gue? Piastri kah kemarin Abu Dhabi? Yang di US tuh apa ya? Yang ada yang nyusul di Austin. Di Austin. Sempet ada yang overtake-nya bagus juga tuh. Tikungan berapa? Tikungan berapa ya? Austin tuh kayaknya lurus-lurus aja deh. Kayaknya belakang nggak? Norris Leclerc bukan? Norris Leclerc ya? Iya, itu singkat gue itu. Apa Russell gue lupa. Pokoknya ada di tikungan yang Oh sih, tapi di Austin. di Austin itu ada. Itu ya. Soalnya Apa Austin lupa gue aja. ya apa lu salah kali. Kalau Iya, gua lupa overtake gua, gua aja gua lupa. Hamilton. Overtake gua Hamilton gua. Hamilton yang double, di double. GP Silverstone. Yang buat finish ke-6. Iya, yang lewatin Ocon sama itu. Empat. Hampir ke 6 sih, cuma All that to finish 4. Iya, lama Hulkenberg. Iya, rela mati loh itu dia. Oh, kalau race terbaik, kalau pembalap ini Hulkenberg oke lah. Race terbaik itu dari yang dia podium P3 ya. Iya. Iya, jadi itu dia guys yang dari Fandi. Fandi kemarin habis honeymoon, nggak tahu minggu depan dia bisa ikut apa enggak. Fandi karena gue belum mempertemukan dia dengan musuhnya dia. Edo. Kita senang dengan perdebatan itu. Iya, Kalau kita mah lurus-lurus aja orangnya ya. Iya. Lempeng aja, dan kita suka dengan ilmu gaib-gaibnya Fandi ini, tiba-tiba ada bising-bising gitu. Padahal kita normal bertiga sama berapa pakai normal-normal aja. Fandi kayaknya punya sixth sense ya. Luar biasa. Jadi Dia doang denger loh. Iya, dia denger dia hebat luar biasa. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu lagi minggu depan.